Jerry Arvino, true or false? Oke. Jadi sportcaster itu cuma modal tampang. False. Kenapa? Karena mesti ada isinya sih, gue rasa gitu. Jadi kalau cuma modal tampang mungkin bisa, tapi nggak akan lama. Oke. True or false? Gak perlu suara yang bagus untuk menjadi announcer. True. Karena ada banyak yang suaranya cempreng juga malah bisa jadi karakter. Gitu. True or false? Pernah hampir meninggal karena kopi dan begadang. Karena kopi false, karena begadang true. Terakhir, true or false? Support system terbaik adalah diri sendiri. Wah, ini susah. Support system terbaik. Support system terbaik false. Karena menurut gue support system terbaik itu orang lain, tapi main system itu diri sendiri. Hai In People, welcome to Pocil bareng gue Elsa Faradila. Dan hari ini nih buat In People yang anaknya katanya sporty banget, pasti kenal dong sama orang yang diundang nih di Pocil kali ini. Siapa lagi kalau bukan Jerry Arvino. Thank you. Ya, Jerry gimana nih kabarnya? Baik, seperti yang terlihat. Luar biasa. Fresh banget ya auranya ya, seger gitu loh. Nah, lagi sibuk apa nih selain jadi sportcaster, selain siaran-siaran kayak gitu? Selain jadi sportcaster, wow, good question. Karena kan emang biasanya sportcaster kan. Iya. Mungkin kalau selain sportcaster, podcaster juga. Oh iya. Jadi ada beberapa podcast juga yang gue lagi pegang gitu. Sama apa ya? Ya mungkin MC, voice over gitu sih. Oh gitu. Seringnya. Tapi banyaknya emang sport sih, daily basis. Oke, kalau Jerry sendiri udah berapa lama sih sebagai sportcaster? Sebagai sportcaster, mulai pertama itu akhir 2015. Berarti Udah 7 tahun ya? Iya, 6 ya, 6 Iya, kan 6 akhir tahun. 2015 kan, mungkin 6 lebih lah ya. Boleh nggak sih ceritain dari awal nih, kan awalnya penyiar radio kan? Yes. Dari penyiar radio sampai akhirnya sekarang tuh bisa jadi sportcaster, jadi host yang hits gitu. Awalnya penyiar radio dulu tuh gue kuliah di Bandung. Jadi 2012 itu pertama kali gue siaran radio. Jadi awalnya tuh, jadi gue tuh emang cita-cita dari kecil pengen jadi komentator bola. Jadi dulu tuh gue belum tahu ada host, ada komentator gitu. Jadi buat gue ya komentator aja semuanya. Boleh nggak sih kasih tahu misalnya ke In People nih bedanya host sama komentator nih apa? Oke, jadi kalau host sama, kan biasanya ada dua tuh. Kalau nonton tayangan olahraga gitu ya, apapun olahraganya biasanya ada dua. Satu tuh hostnya, satu komentator. Yang mana sebenarnya mungkin bukan komentator sih, lebihnya menyebutnya mungkin expert atau pandit. Jadi biasanya si host ini yang ngomong ke kamera, yang koordinasi sama orang di control room, dan yang ngatur flow-nya. Kayak Elsa sekarang ya. Kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Nah nanti dia memancing si pandit, si expert ini untuk memberikan ulasan, ngasih analisis. Jadi misalnya kalau host kan kayak, ya selamat datang pemirsa kembali bla bla bla, baru kayak, oke, Elsa gimana menurut Elsa pertandingan hari ini gitu. Nah si Elsa ini adalah panditnya atau expertnya gitu. Jadi kalau host kan yang ngelit lah ibaratnya. Tapi kalau pas pertandingan berjalan, kalau bola kan yang ada namanya play by play gitu ya, yang komentarin ini mengumpan pada ini gitu, itu berdua biasanya. Okay. Jadi dua-duanya komentator sih. Berarti kan katanya tadi dari kecil, berarti emang itu udah passion dari awal, pokoknya pengen jadi sportcaster gitu. Iya, jadi dulu tuh pengen emang sport. Cuma masalahnya adalah dulu ya, nggak dulu juga sih, tua banget. Mungkin ya berarti 6-7 tahun lalu gitu. Gue tuh nggak tahu gimana cara jadi sportcaster. Karena menurut gue sering ngomong juga ke teman-teman, kalau kita pengen jadi dokter, kita kuliah kedokteran. Yeah. Kalau kita mau main iklan, kita casting. Kalau mau cari kerja, misalnya ya buka LinkedIn misalnya, atau Jobstreet atau apapun itu gitu. Cuma kalau menjadi sportcaster caranya gimana? Gitu. Mungkin yang lagi nonton juga gimana caranya nggak tahu, nggak ada ininya karena gitu loh, cara masuknya gitu. Itu yang bikin susah pas di awal. Jadi karena belum nemu caranya. Terus suatu hari ada kayak course gitu, public speaking course, kursus 3 bulan gitu, short course, buat jadi penyiar radio gitu. Nah ternyata gue diajakin sama salah satu senior gue di kampus gitu, mentor juga. Jadi akhirnya diajak dulu, ya udah gue ikutan aja.
karena ini akan ngasih banyak network gitu. Jadi akhirnya ketika udah masuk kan lo akan tahu banyak orang, kenal sama orang yang bisa mengantarkan ke tujuan, kemudian tahu informasi, karena itu yang nggak infocasting itu orang tuh nggak tahu gitu. Nah jadi harus masuk ke situ dulu. Akhirnya ternyata ya malah nyemplungnya di radio duluan gitu. Berapa lama tuh di radio? Di radio 2012. Iya 2012 di Bandung waktu itu, di OS Radio Bandung. Terus pindah ke Jakarta, Kiss FM 2015. Bukan pindah sih, balik ke Jakarta, maksudnya gue dari Jakarta soalnya. Terus sempat di Mos Radio, ya itu sih, radio sih 3 itu sih. Akhirnya gitu. Setelah jadi penyiar itu kan, jadi sportcasternya tuh bisa nyemplungnya tuh gimana? Oke, nah jadi sportcaster itu, ini juga melebar lagi nih, karena gue rasa gue harus kenal orang yang tepat untuk ngasih informasi. Jadi akhirnya coba banyak hal, karena gue merasa kalau lo pengen menuju ke tujuan lo, nggak bisa instan. Satu nggak bisa instan, yang kedua belum tuh cuma pakai satu cara. Lo harus coba beberapa cara. Siapa tahu ternyata lobangnya ke arah sana gitu. Gitu. Jadi kan ini belum bisa. Gue juga sempat segala macam tuh, gue sempat main sinetron stripping, sempat juga bahkan sempat iklan jadi ekstras gitu. Ya, kalau ngeliat tuh gila dia kok ada tenda kita kehujanan ya gitu. Makanya banyak lah hal-hal lain gitu yang nggak langsung ke sportcaster. Sampai ditawarin masuk Apnon awalnya, Abang None. Jakarta mana tuh? Kepulauan Seribu. Gitu. Jadi dulu gue nggak tahu ada beda-beda wilayah. Jadi cuma karena teman gue adalah anak Seribu dan dia nawarinnya mau main teater nggak lu gitu. Wah seru juga nih. Terus kan networknya bagus gitu kan, karena ada banyak kan seangkatannya 30 orang. Pasti kan dikali 6 wilayah, 180, terus atasnya lebih banyak lagi, bawahnya juga gitu. Jadi bakal banyak banget gitu kan. Terus ya udah akhirnya masuk Apnon dan Pulau Seribu kan biar bisa jalan-jalan ya. Maksudnya karena ke pulau gitu, seru waktu itu. Jadi akhirnya masuk. Nah dari situ ternyata kenal sama orang-orang yang punya informasi itu. Jadi bukan cuma kalau menuju suatu tujuan tuh bukan cuma what you have, tapi juga who you know gitu. Lo harus tahu siapa orang yang bisa mengantarkan lo ke tujuan lo gitu. Akhirnya informasi dapet, ya udah terus akhirnya casting deh. Akhirnya casting terus kenal orang, ya udah the rest is history. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya role model sendiri tuh sampai bisa punya passion pengen jadi sportcaster itu siapa? Iya ini menarik ya. Kalau gue nggak ada sih sebenarnya role model ya. Tapi mungkin kalau Indonesia dulu gue banyak dibantu sama Pangeran Siahaan namanya. Oh iya, ya, yang punya Asumsi. Betul. Itu Pange, dia yang dulu gue tuh dari stranger. Jadi gue kan kagum sama tulisannya. Jadi gue cuma bilang gue DM gitu pokoknya gue pengen gue kagum tulisan lo, gue pengen ketemu dong, gue pengen ngobrol doang gitu. Bener-bener dari DM Instagram? Total stranger ya awalnya. Twitter waktu itu. Twitter tapi ya kan mungkin nggak kebaca apa gimana gitu. Nah ternyata tadi senior gue di Apnon itu temen dia. Akhirnya karena temen terus kenal ya gue bilang gue mau dong ketemu dia, pengen ngobrol doang gitu. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya gue sempet ditawarin ke beIN Sport juga. beIN Sport? Iya, siaran di beIN Sport, Liga Inggris waktu itu. Terus sisanya ya mungkin senior-senior di sportcaster Indonesia ya. Kayak Tio Nugroho, kayak Rendra Sujono, kayak Valentino Simanjuntak di Bread gitu. Jadi mereka banyak ngasih masukan sih, gimana caranya, mereka kan udah survive dalam waktu yang lama gitu. Jadi menurut gue ilmunya banyak banget gitu. Ada banyak nama lain sih yang juga banyak kebantu gue gitu. Tapi kalau role model ya mungkin panutan ya mereka mungkin ya. Karena udah established lama dan berhasil gitu. Ada lagi nggak nih yang masih diinget saran-saran, tips and triknya? Oke. Gue pernah kan gue host ya, dan juga mungkin suka jadi MC, moderator gitu. Jadi biasa bantuin flow-nya si acara dan juga mungkin banyak nanya kayak Elsa sekarang gitu. Gue mereka tahu katanya jawaban yang bagus akan keluar dari pertanyaan yang bagus. Oke. Jadi karena itu gue selalu berusaha untuk ngulik materi, mungkin ngulik si narsumnya atau ngulik misalnya kalau pertandingan si A lawan B gitu. Nah, dua-duanya tuh gue cari tahu, riset banget karena supaya bisa memancing si tadi komentator gue atau narsum gue bisa keluar pertanyaan yang bagus. Terus kalau soal yang lebih general, gue percaya kalau
kita ini misalnya kita punya kapasitas ya, itu kalau lu udah kapasitasnya udah cukup lebar, itu lu bisa menampung banyak peluang gitu. Jadi ibaratnya kita tuh sekarang tinggal gedein mangkok aja supaya nanti ada kayak air atau makanan apapun bisa keisi di sini gitu. Jadi semakin gede kapasitas kita akan makin banyak peluang yang bisa masuk untuk bisa mengisi si kapasitas itu gitu. Jadi kalau fokusnya ke nyari peluangnya, tapi ini yang nggak digedein, ya ntar peluangnya banyak tumpah-tumpah juga gitu, nggak bisa masuk ke kita gitu. Karena ya gue percaya kesempatan itu kayak air terjun. Kenapa tuh? Jadi ada terus kan, air terjun tuh kayak nggak pernah stop kan, ada terus. Cuma kadang kita siap nggak nih untuk menampung itu gitu. Ini banget, apa namanya, deep banget ya, quote of the day gitu. Nah, ngomongin kesempatan, tadi kan kesempatan tuh kayak air terjun katanya. Kalau dari Jerry sendiri, apa sih yang jadi titik baliknya gitu, kayak oh Tuhan nih baik ya, masih ngasih kesempatan banyak banget ke hidup gue gitu, itu dari mana tuh? Oke, titik balik sebenarnya ada beberapa, cuma gue tuh sempat sakit parah juga sih. Gue sempat sakit parah yang kayak hilang kesadaran gitu 9 hari. Oke. Gitu. Jadi itu udah hampir meninggal sih. Mungkin peluang hidupnya kata dokternya 1/3000 gitu, karena sakitnya lumayan komplikasi, kayak ada jantung, paru-paru, ginjal gitu deh. Iya. Gitu ntar bisa dilihat. Iya, itu parah banget, dan ya gue nggak tahu juga karena gue merasa kayaknya ya lumayan bener lah hidupnya gitu ya, nggak merusak badan juga sebenarnya dari mungkin yang dimasukkan ke badan, ya misalnya lifestyle atau cairan tertentu yang masuk ke badan atau gas tertentu yang masuk ke badan, kayaknya gue nggak ngelakuin itu, cuma masalahnya di istirahat aja sih gitu. Jadi gue mungkin work life balance-nya jadi lagi ditamparin nih ketika itu, dan ketika dapat kesempatan kedua, maksudnya masih hidup gitu ya, mungkin gue ngerasa Tuhan nih bilang gitu kayak tugas lu belum kelar nih dunia nih, kayaknya lu harus masih banyak berbuat kebaikan, masih banyak orang yang perlu tolong, atau mungkin masih banyak orang yang punya mimpi kayak lu di masa kecil, tapi dulu kan gue nggak tahu caranya gimana. Sekarang gue udah tahu, gue udah masuk ke pintunya, ya gue akan coba ajak orang atau bantu orang yang merasa perlu mencapai itu, untuk ngasih apa yang udah gue lewatin gitu. Itu sih, jadi mungkin titik baliknya itu sih, karena gue jadi terbuka banyak hal gara-gara itu. Walaupun memang gue ada salah satu pesan senior gue juga bilang ke gue, lo harus terus produktif, maksudnya karir lo harus makin bagus gitu ya, supaya ketika orang Google nama lo, yang keluar bukan berita ICU lagi gitu. Karena sekarang kayaknya kalau Google nama gue, banyaknya berita ICU gue, gitu. Jadi harus lebih. Oke, tadi kan sempat ngomongin katanya sempat nggak sadar selama 9 hari. Nah, boleh dong kasih tahu sedikit gitu loh, waktu 9 hari itu apa aja sih yang terjadi gitu kan? Kalau di sinetron-sinetron biasanya ya, di sinetron-sinetron tuh ada kesana kemari gitu, bisa melihat apa orangnya lagi terbaring gitu, itu bener nggak? Iya, gue pernah ngalamin itu juga sih, jadi sempet pindah-pindah ke tempat-tempat yang gue belum pernah bahkan. Oh iya. Gitu, dan juga sebenarnya kalau orang lagi sekarat, ibaratnya lagi di ICU, mungkin keluarga kita, kadang kan kita kayak kasih semangat ya, kita omongin, kita bacain doa, atau kita tepok, atau kita sentuh gitu. Mereka sadar nggak sih, mereka ngerasa nggak sih? Gue bisa bilang iya. Mereka ngerasain, karena gue ngerasain. Cuma bisa ke translate-nya beda, misalnya gini, misalnya bokap nepok pundak gue, kayak, jadi pasti bisa ya, gitu. Kan itu maksudnya pasti bisa bangun, bisa survive dari ngerasa sakit gitu. Tapi yang gue alamin bisa ya, gue tuh lagi kayak main Ninja Warrior gitu. Jadi kayak lomba, kayak lomba manjat-manjat, terus kayak bergantungan gitu-gitu, kayak Benteng Takeshi gitu lah. Gitu, terus ada bener-bener Megatron gede, bendera Indonesia, Jerry Arvino ada waktunya gitu. Jadi kalimatnya sama, semangatnya sama, tapi ternyata ketranslate-nya beda. Bahkan jadi gue sih kalau dibilang koma sebenarnya mungkin terlalu bombastis ya, karena kalau koma kan udah hilang kesadaran nih. Kalau ini mungkin gue sadar tapi gue nggak bisa ngerespon, dan yang gue rasain tuh beda gitu. Misalnya kayak mungkin gue melek ya, kayak bokap tuh moto apa namanya heart rate, tau gak sih kan orang kalau sekarang tuh ada gitu kan. Kayak di sinetron lagi. Terus difotoin, terus kasih liat muka gue gitu. Katanya gue dapet cerita juga setelahnya.
dikasih lihat nih Jer, apa grafiknya gitu, ayo bangun gitu segala macam. Nah gue tuh lihatnya itu kayak grafik gue di lomba itu. Jadi kayak mission 1 accomplished gitu. Kayak berapa waktu gue, pokoknya grafik performa gue pas gue main game itu. Terus kayak gue pernah di ICU kaki gue naik, tidur kaki naik kan orang takut gitu kan. Tapi ternyata itu ada kaitannya dari lomba itu, kan gue itu kan fisik banget kan karena olahraga gitu. Nah gue tuh capek, habis itu kakinya dinaikin ke tembok. Tau gak sih kalau pegel kakinya naikin ke tembok gitu. Dan ada banyak cerita yang sebenarnya kalau dikaitin tuh bisa. Dan ini semua gue tahu ketika gue sadar, jadi bukan gue bangun gue cerita, tapi pas gue sadar gue tanya ke teman gue, misalnya lo datang nih, terus kayak, lo kemarin lihat apa? Lo gini Jer, terus gue pikir apa yang terjadi ya? Oh, gue sempat ada momen gue begini gitu. Kayak misalnya gue tidur tapi gue gini-gini, gitu. Kan kayak kenapa nih? Lu panik dong nih, orang nggak sadar tapi kok tangannya gitu kan? Apa nih, apa kerasukan gitu kan? Nah dipikir gue lagi nge-MC kali, mimpi. Padahal nggak nge-MC, masa nge-MC gini? Ternyata itu gue alamin ada kejadiannya, gue lagi di stadion, terus gue megang mic gitu disuruh mendamaikan supporter berantem. Jadi kayak saudara-saudara kita semua adalah satu bangsa gitu. Jadi walaupun dalam mimpinya tetap olahraga banget gitu ya? Karena bisa jadi, tapi ada banyak juga, ada banyak hal-hal kayak gue pernah ada di sebuah meeting kayak di bawah tanah gitu, kayak mau menggulingkan gubernur. Gitu-gitu nih aneh banget. Terus kayak ada main game kayak di lift yang kebagi-bagi gitu. Bukan lift, apa namanya? Kayak pintu masuk mall yang muter itu yang kebagi gitu ada 6. Nah, itu masing-masing ada orangnya. Nah, kita kayak berpolitik gimana caranya nyingkirin orang itu. Jadi ada tombol gitu misalnya. Terus kalau lo pencet no, mayoritas pencet no, lo keluar dari game. Tapi kan gue harus mempengaruhi lo supaya lo no dia gitu, ngerti gak? Gue harus nyingkirin 4 lagi nih, kita kerjasama dulu yuk, kita singkirin dia gitu. Jadi kita no gitu. Itu kan politik gitu. Ya aneh banget nih, banyak banget hal yang aneh. Tapi gue bisa cerita karena kebayangnya jelas banget. Kenapa gue bisa cerita sekarang? Karena itu tuh kayak lanjutannya. Jadi dari semua perjalanan gue, sempat ada yang kayak mau dipanggil gitu. Jadi ada orang mau datang gitu, kayak mau jemput gue. Atau ternyata pas gue nanya, itu pas gue lagi kritis. Jadi mungkin dijemput, I don't know. Gitu. Tapi gue gak ngeliat Tuhan. Jadi terus momen setelah gue kemana-mana itu, pas gue mau sadarnya itu, jadi gue ada di sebuah basement gelap banget, tapi cuma ada cahaya dari satu ruangan. Jadi ada cahaya ya, otomatis lu gelap total, lu mau masuk ke situ dong. Jadi gue masuk ke situ, dari kayak pintu belakangnya gitu. Udah merinding gue. Terus abis itu ada kamar kecil, ada kasurnya. Tapi nggak ada orang kasurnya. Terus gue kayak mikir, aduh kok gue capek banget ya. Gue udah habis dari Jerman, gue habis dari Surabaya, gue habis dari mana-mana gitu. Gue tiduran dulu deh. Gitu. Udah gue tiduran. Sadar. Terus gue melek. Itu tuh sama kayak lu sekarang merem, terus melek lagi. Ya sama kayak gini. Karena kalau orang bangun dari mimpi kan, yang tadi tuh agak dreamy, cloudy, ada awannya, ada putih-putihnya nggak sih? Ini tuh clear banget kayak gini nih, nyata. Jadi ini cuma kayak gue gini, merem bentar, melek lagi, sama aja. Gitu. Terus gue mulai ngomong ke keluarga gue di situ ada ya, atau suster segala macem. Gue cerita, jadi abis kesini. Enggak, dibantah semua. Saya bokap gue bilang, halu dah. Gitu. Orang gue masih bercanda, ada keluarga gue pura-pura jantung gitu. Terus mereka nggak lucu ya, gitu. Karena ternyata gue sakit jantung, gue nggak tahu. Karena kan gue dibius kan, gue nggak tahu gue sakit kenapa, separah apa gitu. Akhirnya ternyata yang datang ke rumah sakit itu ada buku tamunya gitu loh, kayak semangat Jer, bangun Jer gitu. Ada juga IG story kan banyak banget tuh, di-save-save nama adek gue. Nah abis itu dikasih lihat tuh buku sama IG story orang-orang. Nih selama 9 hari lu bikin kita nangis gitu. Baru gue, woi parah banget nih. Jadi gue baru sadar itu halu gara-gara dibantah sama mereka. Padahal di mimpi happy-happy aja gitu ya udah. Iya gue gak ngerasa sakit. Dan maksudnya gimana ya, kayak itu bukan kayak mimpi, kayak sama aja. Jadi gue sadar itu halu cuma karena dibantah sama orang-orang yang beneran sadar dan kehilangan gue gitu. Mereka kasih tahu lu tuh selama ini tuh selama 9 hari tuh gini gitu. Dan ada buktinya kan, ada fotonya, ada apanya. Gila, kok gue gak tahu sih ini? Makanya ada teman gue bilang, lu pas jalan-jalan itu lu ngaca nggak gitu? Jangan-jangan cuma gitu. Apalagi gue masuk keranjang gitu kan, tiduran lagi gitu. Mungkin masuk, ya gue nggak tahu sih. Ya semoga sehat terus ya. Terima kasih. Ya. Yuk, fisik dan mental ya? Iya fisik dan mental. Bukan cuma fisik. Thank you. Oke Jar, balik lagi ke Sportcaster nih ya.
kan tiap sportcaster itu pasti punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kalau Jerry sendiri apa sih ciri khasnya? Ciri khas mungkin gue bikin catchphrase sih, jadi kayak sebutan yang biasa gue pakai gitu. Dan gue bisa bedain tiap olahraga. Gue kan seringnya tuh bola, basket sama volley. Jadi kalau bola gue shuto gitu karena suka pada nanya kan dari mana. Jadi shuto itu adalah yang biasa diomongin komentator Winning Eleven di PlayStation. Shuto gitu. Tapi gue nggak pakai accent Jepang, jadi gue shuto aja normal. Ada juga bum bum beng beng. Itu buat basket. Karena dulu ada acara namanya Bum Bum Basket. Itu Tamara Geraldine kalau nggak salah waktu itu. Tedik doang ya itulah. Jadi bum bum ini familiar banget sama anak basket. Kalau bang itu kayak ada komentator di NBA, gue lupa ya, Mike Breen kalau nggak salah atau siapa gitu. Dia kalau pas ada orang masuk, terus dia bang bang gitu. Jadi kayak gue menyatukan dua generasi lah. Jadi bum bum bang bang dan catchy menurut gue untuk diomongin. Kalau volley gue salam spek keras karena itu kalau gini orang tuh nggak tahu tadinya bedanya, termasuk gue. Kok kalau volley itu spike itu apa? Gitu. Karena ada smash kan. Nah ternyata di volley itu nggak ada smash. Smash itu badminton. Kalau pukul mas itu namanya spike. Dia spike keras gitu. Iya kan orang suka di smash gitu ya, padahal spike harusnya kalau volley. Jadi kenapa gue pakai karena itu sekalian kayak ngasih tahu bahwa volley itu adanya spike. Gitu sisanya olahraga lain belum sih. Kayak gue pernah bawain renang mungkin ceplak cepluk biar biur gitu gue nggak tahu sih. Belum pernah tinju jab jab gitu belum tahu gue. Kalau catur kemarin gimana kata? Skakster enggak? Enggak belum ada. Cuma bukan baru sekali. Jadi nggak tahu. Contohin dong, kasih contoh nih ke In People kalau misalnya lagi ngomentarin kayak gitu. Oke. Berapa banyak? Dari sebuah proses aja ya? Iya. Oke. Mana kameranya? Yang ini. Oke, sebuah build serangan dari Aaron Ramsdale mengoper pada Tomiyasu penetrasi ke sana, kita lihat ada overlapping di umpan langsung pada Thomas Partey, masih sabar ditahan dan diberikan umpan kepada Bukayo Saka melebar, ada Odegaard di sana, Martinelli crossing dan Lacazette shoot! Arsenal juara Liga Inggris. Nah, itu ngatur napasnya gimana sih? Kebiasaan sih memang. Jadi tapi sebelum mulai juga gue pasti vocalizing seperti biasa. A-I-U-E-O, kayak gitu-gitu juga. Emang ada teknik sama line face juga. Kan biasanya kalau di di audio ini kan dari control room tuh kan, yuk siap, standby, 7, 6, 5 gitu. Gue kayak gitu pasti. Itu ngatur napas. Kalau ngatur emosinya nih biar penonton ikut ke bawah, gitu, itu gimana? Mungkin karena gue emang suka olahraganya ya. Jadi kayak emang gue into the game aja. Walaupun emang ada game-game yang boring, gue harus akuin. Nah, kalau ada game boring dan ya nggak nyerang gitu kan, jadi nggak bisa seru gitu. Nah itulah kenapa gue riset. Jadi gue biasanya emang kalau setiap siaran, terutama kalau bola ya, kalau play-by-play kan ada studio doang. Jadi studio, abis itu kita lempar ke lapangan komentatornya orang asing. Ada yang kayak Liga Indonesia, gue yang komentarin. Itu ya gue bawa catatan kayak mungkin bisa 14 halaman. Catatan semua data pemain semua gitu, jadi gue bisa komentarin banyak di situ. Nah itu kalau yang pertandingannya B aja gitu ya? Iya bisa. Atau pertanyaan seru juga pas dia cetak gol, gue nggak cuma teriak gol, tapi gue cerita misalnya. Yang ngegol ini? Iya, misalnya ya Bayu Pradana misalnya cetak gol, dia main di Barito tim Kalimantan. Ya gue bisa bilang ini kelahiran dari desa Salatiga, namun dia akrab dengan klub Kalimantan, memberikan kebanggaan bagi orang Banua, masyarakat Kalimantan Selatan gitu. Itu kan orang Bandung itu sebutan buat masyarakat sana, kan itu kan informasi yang gue kasih ketika dia cetak gol. Jadi harapannya fans dari tim tersebut atau orang warga situ kalau dengar kan, wih gila, ini mewakili gue nih gitu. Gitu. Itu sih tujuan riset. Nah kalau misalnya ini sendiri, mungkin ini pada pengen tahu, rate-nya tuh jadi sportcaster enak nggak sih? Enak nggak sih? Rate, budget. Kan pada minat nih gitu. Oke, kalau lu bandinginnya sama mungkin yang kayak showbiz ya, entertainment gitu, jauh banget sih menurut gue. Jadi, jauh di atas, jauh di bawah? Jauh di bawah lah. Okay. Jadi kalau ada salah satu senior gue ya, gue gak bisa sebutin namanya, dia bilang lo kalau mau bandingin rate sportcaster sama rate yang ya mungkin kayak Raffi gitu, yang gitu-gitu ya, yang udah topnya di showbiz entertainment gitu, pas lagi award atau acara si TV itu ulang tahun segala macem, lu lihat di parkiran aja mobilnya gitu misalnya.
Itu udah menggambarkan gitu. Atau mungkin tampilannya segala macam gitu. Lumayan jauh sih, lumayan jauh. Tapi industrinya sedang berkembang maju. Karena makin banyak tayangan olahraga, jadi mungkin kedepannya ada investasi lebih besar gitu. Pernah nggak sih ngerasa dihujat sama netizen gara-gara salah ngomong atau terlalu berisik kayak? Oh jelas. Itu gimana? Jelas. Gue pernah, jadi dulu kan gue belum punya Syuto. Jadi gue merasa, kan orang udah punya nih, misalnya Rendra jeger, Sukardi percaya, ya kan 2 itu, Valen jebret, sama dia ada akrobatik kata kan, misalnya Kelok 9, 4678 gitu-gitu. Terus kalau yang golin pemain Persib Bandung asup gitu pokoknya lah. Nah gue pikir jangan gue harus pakai bahasa daerah nih gitu. Nah suatu hari gue pernah bawain Sriwijaya FC. Dia tim dari Sumatera Selatan, orang Palembang. Gue nanya ke temen gue orang Palembang. Gitu. Jadi ya dia kasih tau gue pas openingnya ngomongnya gini-gini bener nih. Nah pas udah pertandingan, kan itu cuma gue nonton layar, abis itu gue liat handphone sama mic. Jadi gue nggak sempat riset lagi. Jadi gue tahu bahwa di awal dia udah bener yang ngasih tau gue, berarti dia bener. Ya terus akhirnya dia ngomong bercanda, ngomong sebuah kata yang kasar gitu bahasa Palembang, ya gue ikutin aja. Tuh nih, pas kelar, ku bacok kau biar cacat, di mana kau? Gitu-gitu. Bapak kau, gitu-gitu lah pokoknya lah parah banget gitu. Itu satu, terus ada beberapa lagi. Ada yang pernah nyasar juga. Jadi ada satu yang pernah rame juga tuh, masuk berita juga. Ada teman gue komentator, dia bilang ada yang bulat tapi bukan tekad gitu. Oh iya, ya, kan itu lagi mungkin musim tahu. Ya kayak gitu. Iya, ada yang bulat tapi bukan tekad, tapi cewek sebenarnya yang lagi disorot. Itu kan konotasinya gitu. Nah, orang salah mikir itu gue. Jadi gue diserang juga. Salah orang. Tapi di sisi lain berarti kan mereka pikir komentator bola tuh gue. Iya. Gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi gue bilang enggak, ini bukan gue segala macam. Gue minta di take down gitu kan. Yang menyudutkan. Dan apalagi ya? Ya mungkin sempat ada juga. Gue pernah dapat somasi juga dari salah satu klub. Ya karena gue memakai sebuah istilah yang mereka nggak suka. Padahal gue nggak maksud ke arah sana gitu. Jadi akhirnya di somasi ada label klubnya juga. Nah, udah akhirnya baik-baik aja sih. Baik-baik akhirnya telepon, gue minta maaf karena gue nggak maksud. Tapi kalau ternyata gini, kita kan nggak bisa ngatur orang tersinggung ya. Kalau tadi bahasa Palembang gue dikerjain, gue salah. Karena gue ngomong kata yang kasar gitu loh. Walaupun biasanya gitu kan kalau kita ngajarin bahasa ke teman kita tuh yang ngaco gitu bahasanya. Tapi kalau soal gue ngomong sesuatu yang bikin mereka tersinggung, gue gak bisa punya kontrol sama itu. Jadi gue bilang gue minta maaf tapi gue gak maksud. Akhirnya gue temenan sama dia sekarang. Oh gitu. Sama si pemain yang tersinggung dan klubnya. Gitu. Ya Kak, minum dulu Kak. Biar nggak tetap teringat-ingat. Pertanyaan terakhir nih Jer. Jadi kasih tahu dong ke In People nih tips and trick untuk mengembangkan potensi diri nih biar bisa jadi cuan gitu. Mau jadi apapun itu, mau sportcaster, mau jadi host, penyiar, apapun itu, kasih dong tips and tricknya gitu. Oke. Kalau menurut gue, you have to know the purpose. You have to find your purpose. Kalau ada bukunya Simon Sinek namanya Start with Why. Jadi lu tahu dulu nih, kayak lu mau jadi apa dan lu kenapa lu mau jadi itu, gitu. Jadi kenapa lu mau jadi apa? Apa profesinya misalnya? Lu cerita lu apa sih gitu? Sama kenapa mau jadi itu? Karena itu lebih mudah. Nah, tapi orang bingung kan? Itu kan terlalu abstrak, apaan sih? Gue nggak tahu gitu. Nah, karena banyak orang belum tahu, termasuk gue dulu. Jadi lu harus coba banyak hal, atau lu cari informasi, referensi yang banyak, sampai akhirnya lu tahu lu mau jadi apa. Kayak misalnya gini, kayak gue kan pasti semua orang punya tujuan nih ya. Misalnya gue mau ke Bandung misalnya, ya kan? Gue harus tahu dulu gue mau ke Bandung. Gue nggak bisa kayak nyetir, ya udah nyetir aja. Kayak pokoknya sampai ujung jalan tol deh, tiba-tiba gue ke Sumedang, tertembus ke Cirebon, gue ke Jogja gitu. Tapi gue punya tujuan nih, gue mau ke Bandung. Oke, gue udah tahu ke Bandung nih, ya kan? Nah terus kenapa gue mau ke Bandung gitu? Oh karena ada tujuannya, kalau nggak ngapain, ya nggak sih? Gitu. Nah tapi karena kalau belum tahu, ya at least kita nyetir aja dulu. Kita cobainnya banyak jalan untuk menuju ke sana, gitu. Jadi kalau misalnya masih bingung mau jadi apa, gitu, cobain banyak hal sampai akhirnya lu tuh tahu ini kayak gue deh, gitu. Lu cari banyak referensi. Misalnya contoh gini, lu bingung nih, no idea, lu mau jadi apa? Nggak tahu.
mau jadi YouTuber atau influencer aja deh gitu, KOL gitu, tapi nggak tahu, bukan yang kayak profesi tertentu gitu. Kalau zaman sekarang katanya Gen Z ya, pengennya sosial media, ya nggak apa-apa juga, tapi kan lu mesti nonton referensi. Misalnya lu nonton orang, misalnya kayak dulu gue main game olahraga, gue nonton pertandingan olahraga, akhirnya gue pengen, tapi gue juga seneng acting misalnya. Jadi gue ikutan teater, gue main iklan, gue sempet ada beberapa film juga sebenarnya, role kecil gitu. Dari pas zaman kuliah film pendek sampai layar lebar sempet juga. Ada yang nggak tayang juga akhirnya karena pandemi. Terus iklan ada ya lumayan lah ya kalau iklan gitu. Tapi akhirnya gue coba banyak hal kan, nge-MC segala macam. Tapi akhirnya gue tahu gue maunya ini gitu. Kayak lu tahu sendiri dari diri lu tuh kayaknya gue nggak acting deh, gue kayaknya host deh. Secara spesifik host ada banyak, kayaknya gue host sport deh gitu. Tapi itu gue tahu setelah gue ngerasain banyak, atau gue cari, gue nonton. Ya lu pernah nggak sih lu nonton sesuatu, gue pengen deh jadi dia gitu. Nah itu kan akan memberi lu informasi dan referensi sehingga lu tahu lu mau ngapain gitu. Karena bisa aja lu udah dapet referensi, lu misalnya nonton MasterChef terus lu jadi pengen jadi chef, atau lu pengen masak tapi akhirnya selalu coba, lu nggak enjoy atau lu nggak bisa, ya nggak apa-apa, tapi kan udah tahu, oh nggak bisa, oke cari yang lain gitu. Itu sih menurut gue pertamanya gitu. Pertama mengembangkan potensi, karena kita nggak pernah tahu potensi kita apa kalau kita belum nyemplung beneran gitu. Oke, makasih ya Jerry ya. Yes. Pokoknya sehat terus, Yes. jangan sakit lagi Amin. ya. Dan tetap semangat jadi sportcasternya. Yes. Buat In People juga pokoknya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kita ngomong bareng-bareng yuk. Jadi gini, kan tagline kita tuh In Today, In People's Way. Oke. Gitu. In today, In People's Way. in people's way. Oke. Oke. Langsung ya. Oke. 1, 2, 3. In today, in people's way.